Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat malam. Sudah lama nggak bertemu, jadi lama nggak WL, tapi disuruh Pak Yusak. Nggak apa-apa, Pak Yusak. Ya, sebelum kita mulai ibadah Pentakosta malam ini, kita mau siapin hati kita dulu untuk datang kepada Tuhan. Kita mau siapin dulu diri kita, hati kita, biar semua masalah yang ada kita lupain dulu sejenak. Kita fokus pada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan selama kita ada di rumah ini. Nah, kita sempatkan 1 menit untuk kita berterima kasih sama Tuhan dulu buat semua kebaikan yang Tuhan berikan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Terima kasih. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh lagi. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh, Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tanyakan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh lagi. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Oh Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku
Yesus. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan di hidupku. Kau yang berkata Tuhan atas hidupku, rencana-Mu ajaib Tuhan, rencana-Mu penuh harapan, kasih-Mu Tuhan melimpah dalam hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan Tuhan semua hidupku padamu. Oh, Kau ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku buat kasih-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Baik saudara-saudara, di tengah waktu yang gak mudah ini kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita lebih banyak waktu lagi sebenarnya buat kita berpikir tentang hidup kita, tentang hubungan kita sama Tuhan, buat memikirkan hal-hal yang kadang gak terpikirkan di saat sibuk di hari-hari biasa. Mari kita sadari itu, kita ambil hikmah dari semua kejadian ini, kita fokuskan hati kita pada Tuhan. Biar di waktu-waktu ini kalau bisa sadar kalau apapun yang kita lakukan hanya harus kepada Tuhan saja, karena nggak ada lagi yang bisa kita lakukan di saat-saat seperti ini selain kita berharap sama Tuhan. Dengan sungguh kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Jangan ganggu lagi ibadah. Selain Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau,
ditinggalkan. Mari kita main lagu ini lebih dalam lagi. Kita percaya kalau hidup kita di tangan Tuhan. Oh, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Oh, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Mari kita Tuhan. Oh, oh, ku percaya Tuhan, janji-Mu ada buat hidupku, buat hidupku. Ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Oh, Yesus Tuhan, oh, punya rancangan yang indah buat hidupku, buat hidupku Tuhan. Oh, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Saya serahkan kepada Nindi buat membawakan firman untuk hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh ada, berkumpul bersatu hati, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup
pujian yang sederhana ini Tuhan, mau persembahkan di hadapan Tuhan. Pujian yang kami naikkan boleh menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Kami akan mendengar firman Tuhan. Kami membuka Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan malam hari ini atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tunggu anugerah ya malam hari ini ada bersama-sama. Apanya? Shalom Bapak Ibu Saudara, maaf. Jaringan di sini memang agak kurang bagus. Saya percaya itu tidak menghalangi kita malam hari ini untuk datang bersama di hadapan Tuhan. Di nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau hari ini kita bisa kumpul, saya percaya semua karena anugerah Tuhan, walaupun dalam kondisi yang sulit, kondisi yang tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu, tapi kita mau tetap mengucap syukur, sebab kalau kita boleh beribadah malam hari ini, itu juga karena dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kemarin kita Ya Bapak Ibu Saudara, kayaknya ada kesulitan teknis. Sambil nunggu kita kita nyanyi satu pujian dulu aja paling ya. Kita nyanyi lagu yang tadi lagi sambil nunggu urusan teknis diselesaikan. Kita sembah Tuhan lagi, kita nyanyi lagu yang tadi lagi.
di rencanamu tak pernah pernah ku sendiri. ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Rancanganmu ajaib, rancanganmu terbaik untukku Tuhan. Ku sembahkan Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari ambil waktu kita untuk menyembah Tuhan. Ambil waktu pribadi kita dengan Tuhan. Rancanganmu ajaib, rancanganmu hebat Tuhan, rancanganmu sempurna buat hidupku Tuhan. Kau yang berkata atas hidupku. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu Tuhan, dapat hidupku Terima kasih Tuhan. Halo. Masuk nih. Ya, oke. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Ada sedikit kendala. Jadi saya pakai suara saja ya Bapak Ibu Saudara supaya lebih lancar. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Roma 5 ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara kalau di rumah ada Alkitab, sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Roma 5 ayat yang kelima. Di sini dikatakan bahwa dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang serba sulit sekarang ini, pasti banyak sekali pengharapan-pengharapan yang muncul dalam diri kita. Bukannya begitu Bapak Ibu Saudara? Pengharapan akan dunia segera membaik, pendidikan kembali normal, ekonomi kembali membaik, bahkan kita berharap bahwa kita bisa secepatnya dapat beribadah secara normal. Nah, pengharapan-pengharapan itu pasti pernah muncul, bahkan mungkin hari-hari ini sering muncul dalam benak kita. Di dalam Alkitab, ada salah satu tokoh yang juga pernah memiliki pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Namun, pengharapannya itu tidak memiliki dasar.
Jadi dia berharap tapi dia tidak memiliki dasar untuk berharap. Pasti kita semua sudah tahu bahwa tokoh ini adalah Abraham. Dikatakan dalam Roma 4 ayatnya ke-18, di situ dikatakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Sebagai orang-orang percaya, masa-masa sulit seharusnya bukan menjadi alasan untuk kita kehilangan pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Justru di pasal 5 ayat yang keempat, di situ dikatakan justru dalam kesulitan, ketekunan iman kita mengikut Yesus sebenarnya sedang diuji. Ketekunan itu nanti yang kian lama akan membuat kita menjadi pribadi yang tahan uji. Dan untuk menjadi tahan uji, dan untuk terus bertahan, butuh sikap hati dan pemikiran yang benar, yaitu memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus saja. Ingat Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa Abraham tidak memiliki dasar untuk berharap. Dia tidak memiliki alasan untuk dia bisa berharap. Sama seperti kita hari-hari ini. Kita tidak dapat berharap secara maksimal kepada manusia. Kalau kita bicara, kita berharap kepada dokter, dokter pun ada di garda terdepan hari-hari ini. Mereka juga bisa sakit, mereka juga bisa lemah. Kalau kita berharap kepada pemerintah, toh sampai hari ini kita tidak dapat berharap secara maksimal kepada pemerintah. Karena sampai hari ini kita tahu bahwa belum ada solusi yang pasti bagaimana menyikapi pandemi ini. Oleh karena itu, saya katakan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat berharap kepada siapapun. Kita tidak memiliki dasar untuk berharap di tengah-tengah pandemi ini. Seperti halnya Abraham pada waktu itu. Hampir mirip kejadiannya seperti Abraham pada waktu itu. Namun pada waktu itu Abraham menetapkan hatinya untuk dia mau berharap dan percaya. Itulah yang akhirnya membuat imannya tidak lemah, Bapak Ibu Saudara. Dalam Roma 4 ayat yang ke-19, di situ dikatakan, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Imannya tidak menjadi lemah, karena ayat yang sebelumnya berkata dia memutuskan untuk terus berharap dan percaya. Dan kita semua tahu Bapak Ibu Saudara, iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar pengharapan kita tidak salah Bapak Ibu Saudara? Di ayat yang awal tadi kita bersama-sama membaca bahwa Roh Kudus telah dikaruniakan dalam kehidupan kita. Kalau kemarin kita belajar Roh Kudus sebagai penghibur, hari ini kita belajar satu firman Tuhan, sekali lagi diingatkan bahwa Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus telah ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu bagaimana agar pengharapan kita tidak salah? Mari minta kekuatan kepada Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus memimpin kita dalam masa-masa sulit sekarang ini, agar kita memiliki pengharapan yang benar hanya kepada Allah, yaitu percaya dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Apa Bapak Ibu Saudara yang telah Ia janjikan? Ada rancangan yang indah, rancangan yang penuh damai sejahtera, penyertaan, berkat perlindungannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita menarik yang beberapa hari lalu saya baca. Jadi ada seorang anak yang hari-hari ini dia sedang mengalami sesuatu yang sangat tragis. Ia harus kehilangan ayah, ibu, dan adiknya oleh suatu penyakit yang sangat mematikan. Tentu Bapak Ibu Saudara, hal ini sangat berat dia lalui sebagai anak yang masih muda. Ia harus mengalami kehilangan sekaligus orang-orang yang dia sayangi secara bersamaan dalam jangka waktu yang tidak lama. Dia harus menanggung kesedihan sendiri. Dalam kesedihannya itu Bapak Ibu Saudara, karena dia adalah anak muda, seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dalam kesedihannya, satu malam dia berdoa sama Tuhan. Dia meminta kekuatan yang daripada Tuhan. Lalu ketika dia berdoa, dia mengingat bahwa dahulu sebelum dia bertobat, jadi dahulu dia adalah anak muda yang sangat bandel Bapak Ibu Saudara, sangat nakal. Tapi satu kali dia melihat karya salib Yesus. Di situ dia melihat ada pengharapan untuk merubah kehidupannya. Dan mulai dari situ dia menjadi anak muda yang bertobat, dia melayani Tuhan. Dan pada waktu hari-hari ini ketika dia berdoa dalam kesedihan, dia kembali diingatkan terhadap salib. Ada pengharapan di dalam salib itu.
Dia mengingat bahwa dahulu salib itu yang mengingatkan dia ada satu pengharapan yang pasti yang dapat mengubahkan kehidupannya. Dan malam itu juga Bapak Ibu Saudara, ketika dia kehilangan semuanya, salib itu kembali mengingatkan dia bahwa ada satu pengharapan yang pasti. Dia memiliki Allah yang setia, yang selalu ada di sisinya, walaupun semua orang pada waktu itu meninggalkannya. Dan semenjak malam itu Bapak Ibu Saudara, ia bangkit menjadi anak muda yang berdiri teguh. Ia terus berharap akan janji Tuhan. Bahkan saya melihat hari ini, dia dapat menguatkan banyak keluarga-keluarga yang senasib dengan dia. Dia terus menyuarakan pengharapan kepada Yesus yang membuat dia dapat kuat hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Roma 5 ayat 5 ini mengingatkan kita bahwa Roh Kudus sudah dikaruniakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita orang-orang percaya seharusnya dimampukan untuk terus berharap akan janji Tuhan. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar ini Bapak Ibu Saudara, mari kita terus bertahan. Karena di dalam Roma 5 ayatnya yang keempat, kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, di situ ada pengharapan. Pengharapan itu menimbulkan ada satu ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan itu nanti akan mengantarkan kita pada janji Allah yang sudah Tuhan janjikan kepada kita semua. Lalu Bapak Ibu Saudara, adakah alasan kita hari-hari ini untuk kehilangan harapan? Tidak. Saya katakan hari ini, setiap kita yang hari ini mulai kehilangan harapan, mulai berpikir untuk berharap kepada siapa lagi, firman Tuhan mengatakan malam hari ini, kita harus meminta kekuatan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Roh Kudus yang ada dalam hati kita, yang ada dalam hidup kita, yang akan meneguhkan kita terus berharap akan janji Tuhan yang nanti Bapak Ibu Saudara pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Sehingga dalam masa-masa yang mungkin menurut dunia ini masa-masa yang sulit, justru masa-masa ini yang akan terus mengasah ketekunan kita, mengasah kehidupan kita untuk terus dalam ketahanan sehingga kehidupan kita boleh terus berharap kepada Tuhan. Saya percaya malam hari ini lewat renungan yang singkat, malam hari ini Bapak Ibu Saudara kita sama-sama dikuatkan, kita sama-sama diingatkan kita punya Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita. Kalau kita kehilangan harapan hari ini, mari minta kepada Roh Kudus untuk terus menguatkan kita di segala kondisi, karena pengharapan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih hari lepas hari Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau sudah mengirimkan penolong yang luar biasa dalam kehidupan kami, yaitu Roh Kudus, yang meneguhkan kami, yang menghibur kami, yang menolong kami, bahkan menguatkan kami dalam pengharapan akan Engkau. Kami tahu Tuhan, masa-masa ini bukanlah masa-masa yang mudah untuk kami jalani. Kami, Tuhan, ajari kami malam hari ini lewat firman Tuhan, bahwa kami mau terus berharap hanya kepada Tuhan. Kami mau pegang janji Tuhan. Kami terus berharap walaupun tidak ada lagi dasar untuk kami berharap. Tapi kami mau meneladani Tuhan Abraham malam hari ini. Kalau Tuhan perhitungkan imannya sebagai kebenaran, malam hari ini Roh Kudus, kuatkan setiap kami, supaya Tuhan juga boleh memperhitungkan kami, pengharapan kami kepada Tuhan sebagai kebenaran yang sejati yang daripada Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya mendengar malam hari ini, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau persembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Selanjutnya kita akan masuk ke pokok-pokok doa syafaat kita. Untuk pokok doa yang pertama, saya minta untuk Ibu Ruth berdoa untuk setiap orang percaya terus diberi ketekunan oleh Roh Kudus untuk bertekun dan setia dalam pengiringannya kepada Tuhan, meskipun harus menghadapi berbagai pergumulan, ujian dan godaan yang mencoba untuk menggeser imannya karena ada pengharapan dalam Tuhan.
Dan jemaat yang percaya atau beriman bahwa Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab setiap berdoa dan pergumulan jemaatnya dengan caranya Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke pokok doa yang pertama, kita mau nyanyikan satu lagu dulu. Kita mau mengimani kalau kejadian kita itu ajaib, kelahiran kita itu ajaib, dan Tuhan punya rencana yang indah buat setiap orang yang percaya padanya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatiku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari nyanyikan lagu ini sekali lagi, yang lebih sungguh lagi. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran. Berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke
dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Dipersilakan Ibu Ruth untuk membawakan pokok doa yang pertama. Di dalam Tuhan, Engkau yang berjanji Tuhan, kali-kali Engkau tidak akan membiarkan kami, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber pengharapan. Malam hari ini kami datang bersehati kepadamu Tuhan. Kami sebagai umat-Mu, anak-anak Tuhan, yang sudah diangkat menjadi anak-anak-Mu, berikan kekuatan kepada kami. Roh Kudus, tolong kami untuk setia sampai akhir, bertekun, karena Tuhan sudah memberikan teladan kepada setiap kami. Dalam kami tidak kehilangan pengharapan kami di dalam Tuhan, sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini, tapi kami percaya akan janji-Mu, di mana Engkau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Sehingga kami Tuhan tetap teguh di dalam Tuhan, karena ada Roh Kudus yang senantiasa memimpin dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu, hikmat-Mu, kasih dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Karena itu Tuhan, terima kasih kami mau berpegang kepada janji-Mu, bahwa Engkau yang berkata, setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu agar memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, tidak meragukan sedikit pun akan janji penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan seperti janji-Mu katakan, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya dan pada waktu yang tepat, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sesuai dengan cara-Mu, Tuhan akan menjawab setiap kami. Bukan seperti apa yang kami mau, tetapi apa yang seperti Tuhan mau. Dan semuanya itu mendatangkan kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Berikan kepada setiap kami iman seperti biji sesawi, sehingga kami tetap boleh menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk Allah Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami, yang menjadi penolong buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam satu nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama yang memberikan pengharapan dan kekuatan. Kami menaikkan doa dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk pokok doa yang kedua, saya minta untuk Ibu Pauline berdoa untuk Roh Kudus menguatkan lebih lagi untuk setiap pekabar Injil dan hamba Tuhan dalam memberitakan Injil dan melayani Tuhan, karena ada pengharapan di dalam Kristus yang senantiasa menyertai pelayanan mereka dengan kuasa-Nya. Sebelum itu kita mau nyanyikan ref lagu pertama tadi, kita mau mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha kita, termasuk pada pengkabar Injil, biar mereka terus ingat bahwa mereka harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap pelayanan mereka. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya.
apapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saya persilakan untuk Ibu Pauline bawakan pokok yang kedua. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Kami berdoa Bapa untuk hamba-hamba-Mu yang sudah menyerahkan diri kepada Engkau. Memberi dirinya dan seluruh kehidupannya kepadamu untuk melayani Engkau. Biarlah di dalam setiap keadaan saat ini, mereka mungkin mengalami satu beban yang berat dalam kehidupan mereka, di dalam pelayanan mereka. Tetapi kami percaya Tuhan, tangan Engkau begitu dahsyat dan ajaib. Engkau memberikan kekuatan untuk mereka senantiasa ada di dalam kasih karunia Tuhan. Engkau memberikan api kepada mereka untuk mereka tetap berkobar-kobar di hadapan Bapa. Engkau memberikan kekuatan dan gairah kepada mereka. Walaupun keadaan sekarang sulit, entah kita harus bagaimana untuk melakukan, untuk kita membawa banyak jiwa datang kepada Engkau, untuk hamba-hamba-Mu yang dalam pelayanan misionaris, pekabar-pekabar Injil, hamba-hamba Tuhan di gereja. Tuhan menolong mereka, memakai mereka dalam setiap kesempatan yang ada. Anugerah-Mu besar Tuhan. Engkau taruhkan hikmat kepada mereka Tuhan. Supaya kekuatan yang daripada Tuhan tercurah kepada mereka semua. Bahwa pengharapan yang Engkau tanamkan kepada mereka tak akan pernah sia-sia. Karena Engkau Allah yang dahsyat dan Allah yang hidup. Kami sungguh merindukan Bapa. Api Roh-Mu tidak akan pernah padam daripada mereka Tuhan. Karena Engkau yang menaruhkan api Roh Kudus kepada mereka. Engkau yang membakar seluruh hidup mereka Tuhan. Sehingga walaupun keadaan sulit tetapi mereka tetap bergairah mengucap syukur di dalam segala keadaan mereka. Seluruh hamba-hamba-Mu misionaris, hamba Tuhan dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia. Khususnya di gereja kami Isa Al-Masih Kopo Permai. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau tanamkan kepada mereka Tuhan kekuatan yang baru yang berasal daripada Kristus. Sehingga tidak sedikit pun Tuhan mereka menjadi kecewa. Tidak sedikit pun mereka menjadi undur. Atau mereka menjadi merasakan kehampaan, kekosongan, ketidakberpengharapan di dalam Engkau. Karena sungguh Tuhan, dunia mencoba menarik daripada setiap orang yang melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Untuk mereka makin menjauh daripada Engkau. Tetapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu sebagai Roh penolong, memberikan kekuatan untuk mereka Tuhan, untuk mengabarkan Injil, untuk mereka menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Engkau memberkati Tuhan, setiap apapun yang dapat Engkau pakai untuk mereka memberitakan Injil Tuhan. Untuk Injil boleh diberitakan dalam keadaan kesesakan ini. Tetapi pasti ada jalan untuk memberitakan Injil. Malah Engkau akan bukakan jalan yang terbuka lebar, di mana kebangunan rohani dapat terjadi di Indonesia ini. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Untuk mengakhiri rangkaian doa Pentakosta malam ini, saya minta untuk Pak Yusak untuk menutup kegiatan doa malam ini. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri, mari kita mau sama-sama ambil waktu, kita mau bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita saat ini. Oh, haleluya. Mari kita bersyukur buat kemurahan-Nya, buat kegerakan doa, kegerakan kuasa Roh yang sedang dipersiapkan untuk melawan kita umat-Nya di Gia Kopo Permai. Haleluya. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya.
ditinggikan dan diagungkan sampai selama-lamanya. Mari Tuhan, kami perlukan kuasa-Mu, kami perlukan sentuhan tangan-Mu, kami perlu jamahan-Mu Tuhan, melawat umat-Mu pribadi lepas pribadi yang hadir, yang mengikuti acara doa Pentakosta malam hari ini Tuhan. Kuasa-Mu tercurah, melanda kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, ya Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, mulia, mulia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih. Amin, 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 amin. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Berkobar-kobar terus di dalam roh kami. Di dalam kami menyatakan kasih kami. Menyatakan kerinduan kami kepadamu. Di dalam kami menantikan penggenapan janji-Mu Tuhan. Ketika kami bertekun dengan setia menantikan Engkau dengan sehati. Tuhan, Tuhan kuasa-Mu, Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Haleluya, 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 haleluya. Oh, amin, 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 amin. Yesus Tuhan, berpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Sebab keagungan dan kebesaran-Mu, sebab keperkasaan-Mu akan dinyatakan dengan kuasa yang dahsyat yang melawat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Setiap kami yang mengikuti acara ini Tuhan, mengalami kuasa-Mu, melanda kami kuasa-Mu, melawat kami Tuhan, dan memberikan semangat yang baru, gairah yang baru. Ketika kami letih lesu berbeban berat, Roh Kudus-Mu akan memberikan kegirangan, sukacita, kekuatan, pengharapan yang baru di dalam Engkau. Haleluya. Bahkan Roh-Mu Tuhan menolong kami di dalam kelemahan-kelemahan kami, memberikan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Yesus, Yesus. Ketika kami putus asa, hilang pengharapan, Roh-Mu menolong kami, menguatkan kami. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan dan ditinggikan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus Tuhan, mulia-mulia. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Sekali lagi kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau
malam ini nanti saya minta doa penutup dan mendoakan setiap kita. Saya minta tolong Bapak Penatua Yohan Suhendra untuk menutup di dalam doa, mendoakan setiap kita yang hadir, juga sekaligus doa berkat untuk setiap kita. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kalau kami boleh tetap bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami, walaupun ada jarak yang memisahkan, tetapi kami merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan, yang boleh menguatkan setiap pribadi lepas pribadi, setiap keluarga jemaat yang terlibat di dalam doa 10 hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu, kuatkan mereka, berkati kesehatan mereka, berikan kepada mereka hikmat dan akal budi, karena kami percaya pengetahuan dan kepandaian serta kekuatan dan hikmat yang daripada Engkau memberikan kesanggupan, memberikan kemampuan kepada kami untuk memperoleh jalan keluar di dalam situasi yang kami hadapi saat ini di dalam pandemi COVID-19 ini. Berkati setiap jemaat-Mu. Kami rindu supaya melalui persekutuan doa 10 hari ini Tuhan, kami boleh terus diperbarui, digairahkan, sehingga Roh-Mu memiliki kapasitas di dalam diri kami Tuhan. Roh-Mu menuntun dan membimbing kami. Biarlah setiap pribadi jemaat-Mu Tuhan boleh belajar pikirannya, perasaannya, jiwanya untuk menundukkan diri, untuk percaya kepada Engkau. Karena kami tahu dan pasti rancangan-Mu, pertolongan-Mu tepat pada waktunya dan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Berkati juga Tuhan setiap pelayan-Mu yang sudah terlibat Tuhan. Engkau memberkati mereka supaya mereka tetap memiliki gairah di dalam pelayanan ini. Karena kami percaya apa yang kami kerjakan di dalam pekerjaan Tuhan tidak pernah sia-sia, tetapi mendatangkan berkat bagi setiap pribadi kami. Dan kami mohon kepada Engkau, limpahkan kepada kami semua damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal pikiran kami yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kami menjadi teduh dan tentram dan penyertaan daripada Roh Kudus, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan pertolongan di dalam kehidupan kami. Kami mohonkan doa ini kepada Bapa di surga, hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Terima kasih semuanya. Selamat malam, terima kasih semuanya. Sampai besok malam. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih.